Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aziz yang berbahagia, bersyukur kehadirannya Allah masih memilih diri kita menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang selalu berusaha untuk mentaati perintah-perintahnya. Khususnya di pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita selalu menjadi amal yang makbul di sisi Allah. Amin. Begitu juga kita ditolong oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, ngaji, membaca Al-Quran, mempelajari maknanya. Bagaimana kita niatkan hadir kita di majelis taklim ini menjadi asbab Allah ridho kepada kita, mendapatkan syafaat dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kita niatkan juga hati kita, keluarga kita, dan juga nanti hari-hari kiamat kita selalu diberikan nurnya Al-Quran. Amin. Tidak lupa juga kita niatkan berkahnya kita menghadiri majelis ilmu. Saudara-saudara kita yang saat ini kena musibah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini, semoga secepatnya Allah menghilangkan musibah ini. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan lanjutkan pengajian kita pada ayat nomor 75 dari surah An-Nisa, halamannya nomor 90. Nomor ayatnya 75, halamannya 90. Sambung terpakai saya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minal rijal. Atau tipis ya, minari. Nah, pokoknya kalau roh itu kasroh, nah, dibaca tipis ya. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minal rijal. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi من الرجال
wan nisa. Wan non tasdid kita dirungkan, kemudian nisa yang namanya mad wajib muttasil. Kemudian Rabbana, nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Akhrij, nah qalqalah kita tunaikan yang berbagai minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها itu Rabbana ro. Jadi ro kalau harokatnya fathah atau tuma ini dibaca tebal. Kemudian yang tipis akhrij ri. Nah, ini sini tipis ya. Kemudian ro yang dibaca tebal lagi min hadhil qaum. Nah, ini ro-nya ditebal. Karena ro-nya sukun, sebelumnya ro adalah fathah. Ini sama dengan ro yang difathah tadi. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka waliyya. Jangan lupa ada kalimat wajib. Nah, namanya qala. Kita tunjukkan ya. Waj'al lana min ladunka waliyya. Waj'al lana min ladunka waliyya. Waj'al lana min ladunka nasira. Waj'al lana min ladunka nasira. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. Di sini ada dua mad yang sama-sama dipanjangkan cepat harokat. Yang pertama faqatilu, ini namanya mad jaiz munfasil. Yang kedua aulia, ini mad wajib muttasil. Fi sabilit taghuti faqatilu aulia asyaitan. Fi sabilit
ضعيفا Jangan lupa shinnya bertitik tiga ya, kita tebalkan ya. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. Di sini ada mat yang panjang lagi ya. Kufu ini sama baca ismu masih ya. Kemudian mim ya, di sini lahum kufu ini namanya ikhfa, namanya idhar syafawi ya. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Nah, jangan lupa deh za pada kalimat wa'atuz. Nah, ini seperti suara lebah itu gitu ya. Wa'aqimus salata wa'atuz zakah. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم فلما كتب عليهم Nah, di sini ada contoh bacaan idgham bihunna, yaitu pada kalimat idza fariqum tanwin bertemu mim ya. Adapun kalimat falamma seperti biasa mim dan nun yang tasydid namanya adalah hunna. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Nah, di sini ada shin banyak ya, yang bertitik tiga. Yakhshawna, nah ini titik tiga tebal. Kemudian yakhshawnan nasa, nah ini sinnya tipis. Kakhosh, nah ini tebal lagi ya. Au asyadda tebal. Khosyah ini juga tebal ya. Yakhshawnan nasa ka khasyyatillahi au asyadda khasyah. يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا الكتاب
cepatnya dan juga pendeknya ya. Wa qalu, ini dua harokat. Rabbana, dua harokat, semua namanya mad tabi'i. Kemudian jangan keliru pada kalimat lima. Nah, ini pendek ya. Lima kata beta. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Laula akhartana ila ajalin qarib. Qul mata'ud dunya qalil. Wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Contoh idgham bila gunna khairul liman ittaqa. Nah di sini ada tanwin, setelah tanwin ada lam ya. Wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Kemudian burujim, jim, tanwin ketemu mim, itu bihun. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah.
ma adalah mad jaiz munfasil 4 harokat ya. Kemudian min namanya ikhfa hakiki. Kemudian juga sayyi'atin yang ikhfa lagi. Famin non mati ketemu non namanya itu mislain, itu mislain. 2 huruf yang sama ya. Bertemu yang satu sukun, yang satu berharokat. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga lantunan suci Al-Quran kita diterima oleh Allah. Amin. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, berkahnya Mbah Pung, Mbah Muti, bapak ibunya mengaji, semuanya dijadikan hamba-hamba yang saleh dan saleh. Dan terangkan terjemahan dan juga tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Ayat nomor 75 yang artinya, dan mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdosa. Berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya zalim. Jadi waktu itu sebelum ada beriman, berilah kami perlindungan dari sisi Engkau dan berikanlah kami penolong dari sisi Engkau. Jadi memang di dalam agama Islam itu ada suatu amalan yang namanya al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini bentuknya macam-macam. Di antaranya juga ini mencari ilmu termasuk berjuang di jalan Allah. Intinya apa? Fi sabilillah, sebagian ulama menafsiri fi sabilil khair, dalam jalan kebaikan. Bentuknya apapun jalan kebaikan itu semua terhitung fi sabilillah. Termasuk sekarang yang saudara kita sedang ditimpa musibah, semoga Allah menyelamatkan semuanya ya. Amin. Yang dijemput nyawanya oleh Allah dihitung mati syahid semua. Amin. Jadi kita menolong semampunya, ngirim sembako, ngirim bantal, ngirim kasur, kita ngirim LPG dan lain sebagainya. Ini juga termasuk fi sabilillah. Nah, ayat ini ketika itu orang-orang Islam sedang ditindas, baik laki-lakinya, perempuannya, bahkan diboikot. Nah, di zaman Nabi mulai berdakwah, mulai menyebarkan kalimat iman, kalimat tauhid. Nah, ini orang Mekah ini yang beriman malah diboikot. Akhirnya ini, kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah, menolong orang-orang yang lemah, yang sedang didolimi di Mekah waktu itu? Ya, padahal mereka semua berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha. Mereka sudah berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kampung yang zalim ini. Ya, waktu itu
waj'al lana min ladunka waliya. Dan jadikanlah untuk kami ya Allah dari sisi Engkau seorang penolong, dan juga waj'al lana min ladunka nasira. Jadi waliya ini ada yang mengartikan pelindung, nasira penolong. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 76 yang artinya orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya sudah dipenuhi dengan iman kepada Allah, bila mana mereka berjuang, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuangnya adalah di jalan Allah, di jalan kebenaran. Al-mu'minun yuqatiluna, ya, lihadafin samin, untuk suatu target yang tinggi, wa ghayatin nabilah, dan juga untuk tujuan yang betul-betul cerdas, gitu, yaitu untuk menolong agama Allah, wahya nusratu dinillah. Sebaliknya orang-orang kafir, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, ay wa ammal kafirun fayuqatiluna fi sabilis syaitan ad-da'i ilal kufri wat tughyan. Orang-orang kafir kalau mengajak, selalu mengajak ke jalannya setan, yaitu jalan kekufuran dan jalan kebejatan. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Nah, kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk berperang, memerangi hawa nafsu kita, memerangi musuh-musuh kita, jangan takut, karena setan itu tipu dayanya itu lemah sebenarnya itu. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Usahanya setan, inna sa'ya syaitan fi haddi dzati dha'ifun. Ini lemah. Bagaimanapun setan ini makhluk, tentunya kalau kita memihak di jalan Allah, berpihak di jalan Allah, menolong agama Allah, meninggikan kalimat Allah, Allah akan menolong kita. Lah kalau kita ini sudah ditolong oleh Allah, tansurullaha yansurkum. Kalau sudah menolong agama Allah kalian, maka Allah akan menolong. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong kalian, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Nah, maka dari itu supaya kita itu selalu ditolong oleh Allah, di antara caranya apa? Kita selalu ada fikir, ada usaha menolong agama Allah. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 77. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, ketika mereka diwajibkan berperang? Tiba-tiba sebagian mereka atau sebagian golongan munafik takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut daripada itu, mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sangat sedikit, dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa atau mendapatkan pahala turut berperang, dan kalian tidak akan didolimi sedikit pun. Jadi ketika Allah memerintahkan bagi Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya untuk berperang, nah ini orang-orang munafiknya, kalian tahan, kalian jangan ikut perang. Apa yang ikut perang? Susah, kemudian luka, bahkan meninggal dunia. Nah, tapi ada yang mulia di sini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau kalian itu fikirnya hanya kehidupan dunia yang sementara, hanya kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang sangat sedikit. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah sesungguhnya itu kehidupan atau kesenangan dunia itu qalil.
Qalil ini kalau dalam bahasa Arab itu wazan fa'ilun, bermakna sangat, ya, sangat-sangat sedikit, ya. Dibanding dengan kehidupan akhirat, dibanding dengan kehidupan di surga. Sekarang orang kalau ingin makan, minum, ya, sekali makan mungkin 2 piring, 3 piring, malah perutnya sakit, ya. Nah, di akhirat kelak orang makan sebanyak apapun tidak akan pergi ke toilet, ya. Makanan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga, Allah akan rubah kotorannya itu menjadi keringat yang berbau wangi, lebih wangi daripada minyak misik. Ya Allah. Jadi orang di sana itu seperti itu. Orang yang di dunia ingin kendaraan-kendaraan yang hebat, yang indah, itu juga rekoso, ya kan? Perlu bayar pajak. Nah. Belum lagi, masya Allah, nanti perawatannya, ganti bannya sudah sekian juta, belum ganti yang lain, ya. Nah, kalau di akhirat orang itu ingin silaturahim kemana saja, tinggal kontak di dalam hatinya, terlintas dalam hatinya, ingin nengok cucunya di surga yang sana. Itu kursi yang diduduki langsung terbang menyampaikan dia ke sana. Allah. Tanpa bahan bakar, tanpa dicas ke listrik gitu. Langsung itu begitu hatinya ingin anjang sana, berkunjung ke sana kemari, langsung Allah terbangkan kursi yang dia duduki. Semoga kita rasakan nanti di sana, ya. Maka di sini hadirin yang mulia, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan kehidupan akhirat lebih baik untuk yang bertakwa kepada Allah. Maka di sini bentuk takwa kita kepada Allah, kita mau mengaji, mau mempelajari Al-Quran, ini semoga sifat-sifat takwa ke dalam hati kita semakin Allah tanamkan. Amin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 78, dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian. Kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datangnya dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah, ini sifatnya orang munafik, takut berperang kepada Allah. Sekarang ini yang diminta bukan perang, deh. Yang diminta ini bagaimana kita belajar iktikaf. Hanya 3 hari saja. Yang diangkat itu bukan pedang, yang diangkat itu sleeping bednya masing-masing. Alas tidurnya, tasnya. Dulu para sahabat berperang, nah, satu sahabat hanya mendapatkan bekal 1 butir kurma. Allah. Nah, sekarang ini kita urut fisabilillah, masya Allah. Satu orang dapat 2 heci, 2 pisang goreng, gitu. Pagi, siang, sore lagi, Allah. Gitu. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, ini termasuk untuk mendidik hati kita supaya tidak ada sifat-sifat munafik itu tadi. Kita terus mensuasanakan diri dalam perjuangan agama Allah. Di rumah berjuang, anaknya, istrinya, keluarganya, cucunya, menantunya. Nah, ini semua diajak untuk mengamalkan agama. Karena ada dalilnya juga. Di dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan Sayyidah Fatimah, putri baginda Nabi, ketika dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah itu kalau mau sholat jamaah subuh itu jauhlah dulu, keliling dulu. Di antara yang dikelilingi adalah rumah menantunya beliau, Sayyidina Ali. Dibangunkan, diajak untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, inilah untuk contoh dakwah atau berjuang di keluarga kita. Kita punya cucu, punya anak yang masih kecil, perintahkan untuk sholat. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan
mengerjakan sholat, sedangkan mereka usia 7 tahun. Bahkan kalau 10 tahun kok ini meninggalkan sholat, ini secara arahan dari hadis Nabi, wadribu 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Nabi perintahkan tuh memukul anak-anak ketika meninggalkan sholat, ketika sudah usia 10 tahun. Jadi kalau di negara kita ini kan malah bahaya gitu. Nah, kita pukulnya anak-anak kita itu dengan majelis taklim, dipukul dengan membaca hadis, membaca fadilahnya sholat, dipukul dengan doa supaya setan-setannya nyingkir, gitu, nyingkir. Akhirnya anak-anak kita giat untuk mengerjakan sholat. Kemudian hadirin yang mulia, orang-orang munafik mereka ini takut kematian, takut mati, karena nggak mau berjuang tadi nanti takut mati. Bahkan di sini ditegaskan, kamu bersembunyi di benteng yang kuatnya kayak apapun, ini tidak akan bisa menghindar dari kematian. Hanya saja minta wafat kita adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sifatnya munafik lagi apa? Mereka kalau dapat kebaikan menisbatkan itu dari Allah. Tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min 'indillah. Nah, kalau ada keburukan yang datang, wa tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik. Loh, ini loh Muhammad, kamu yang dapat keburukan kan kamu yang mendatangkan. Nah, nyalakan baginda Rasulullah SAW. Langsung ditolak pendapatnya orang-orang munafik ini. Qul, katakan wahai Muhammad, kullum min indillah, semua itu datangnya dari Allah. Kebaikan datangnya dari Allah, keburukan juga datangnya dari Allah. La ilaha illallah. Nah, ini orang munafik itu diajak omong tuh nggak paham-paham. Diceritain fadilahnya ini, fadilahnya itu nggak paham-paham. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 79 yang artinya kebajikan apapun yang kalian peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini bahkan ditegaskan lagi kan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang datang itu datangnya dari Allah. Nah, keburukan yang datang jangan dinisbatkan kepada Allah. Ya sebenarnya secara hakikatnya ya datangnya dari Allah. Akan tetapi keburukan yang ada itu karena perbuatan manusia. Nah, ini dikuatkan dalam ayat yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan-kerusakan yang tampak di daratan, kerusakan yang tampak di lautan, ini karena ulah perbuatan tangannya manusia. Banjir bandang di mana-mana, ternyata apa? Hutannya sudah gundul. Akhirnya ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu kayu gelondongan Allah keluarkan semua ada di lautan sana. La ilaha illallah. Nah, disinilah hadirin yang mulia, memang dalam agama Islam itu ada istilahnya Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati itu yang belum ada pemiliknya itu boleh dilestarikan itu dengan tumbuhan pohon yang sekiranya bermanfaat untuk manusia. Nah, maka dari itu hadirin yang mulia, kita kembali kepada agama Allah, pasti di situ ada kejayaan. Insya Allah. Monggo sesi pertanyaan sudah buka, silakan. Bangga di luar masuk terlambat sendiri. Ya, nanti itu yang berdiri tanggal itu langsung silakan. Ya, Syekh. Ibu-ibu dulu. Ya. Kepada ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan dipersilakan. Ada 2 penanya yang diberikan kesempatan kepada ibu-ibu. Monggo ibu-ibu.
ketahuan? Sementara ada. Tidak ada. Kalau tidak, Alasnya. Oh ada. monggo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini saya menanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran lewat HP tapi dalam keadaan kadang dalam keadaan tidak punya wudhu. Dan bagaimana hukumnya? Nomor dua, bagaimana kita melihat sekarang tuh bungkus tempe itu ada bacaan Al-Quran, ada itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama pertanyaannya, kalau kita baca Al-Quran lewat HP, ini bagaimana? Tetap HP ini kan ada banyak aplikasi ya, WhatsApp, ada ini, ada itu. Nah kalau kita buka aplikasi yang Al-Quran, kemudian kita buka, mungkin mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, begitu kita buka, ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i wajib dalam keadaan bersuci atau wudu. La yamassuhu illal mutahharu. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya suci dari hadas, baik kecil atau besar. Nah, kalau dalam mazhab imam yang lain ada yang membolehkan. Kalau mayoritas umat muslim yang di Indonesia mazhabnya adalah Imam Syafi'i, maka untuk hati-hatinya ya ini kita pegang, tidak menyentuh mushaf, tidak menyentuh aplikasi Al-Quran yang di situ langsung ada bacaan Qurannya kecuali dalam keadaan suci. Nah kemudian mengenai kadang kita menemukan bungkus tempe bacaan Al-Quran. Nah, maka ini perlu kita datangi pabrik tempenya itu. Kita ajak ngaji ke dalamnya sini. Biar tahu adab lah, biar tahu tata krama, budi pekerti. Bagaimana ini ya? Kalau misalkan kertas kok ada tulisan Al-Qurannya, ya jangan dibuat bungkus tempe. Gitu. Nah kadang yang ini ya itu nggak paham ya. Maka bagaimana? Orang yang belum paham ini sebenarnya tidak ada hukum. Nah, kita yang tahu itu mendapat itu langsung bungkusnya atau kertasnya diambil, kita bakar. Kita letakkan abunya itu di tempat yang sekiranya tidak ada kesan menghinakan. Makanya ibu Wonten malih Satu lagi ibu-ibu tampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, sebelum tidur kita kan selalu baca surat Al-Mulk, Yasin dan Ar-Rahman. Terus setelah baca Al-Quran, karena kebiasaan kita itu mama tidur sama suami ya. Terus saat itu suami keluar 3 hari, dan karena gak ada teman, terus si Al-Quran tadi itu setelah dibaca ditaruh bantal suami, terus akhirnya tidur sampingan dengan Al-Quran itu boleh apa tidak? Al-Quran setelah dibaca taruh bantal teman tidur. Jadi misalkan suami sedang posisi tidak di rumah, gitu. Kita sudah istiqomah sebelum tidur baca surat Al-Mulk dan lain sebagainya. Qurannya diletakkan di samping kita, bagaimana? Hukumnya boleh. Cuman sebaiknya posisi Al-Quran itu lebih tinggi daripada badan kita. Misalkan pakai rehal atau meja itu, pakai apa saja lah. Kalau pakai bantal mungkin dipukul 2, bagaimana gitu. Intinya sikap kita terhadap Al-Quran kita tunjukkan takbir, mengagungkan dan memuliakan. Dengan berkahnya kita mengagungkan dan memuliakan, semoga di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Itu harapan kita begitu. Kata ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diserahkan ke bapak-bapak, saya tak berdiri dulu.
Syekh Muhis, Pak Ahyah, Pak Pur, serta Ibu, Ustaz Anam. Kalau Ustaz Anam ya. sama Ustaz Anam. Ya. Ustaz Anam, Khairul Anam ini. Dan Penggoro Anam dan Gen Pulau Khairul. Alhamdulillah. Niki badai tidak umroh. Jadi mohon doanya semuanya. Samping itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada yang ingin batal di umroh keluarga ini, ya Allah mohon penjelasannya perkara badal menggesek. Oh iya. Nanti bisa matur saya. Terus kemudian yang kedua, alhamdulillah ada yang syukuran lagi hari ini, yaitu beliau sama Pak Lito. Jadi bentuk syukuran itu yaitu ya termasuk hidangan, bisa dengan alhamdulillah bisa menghadiri orang yang syukuran. Nah itu termasuk bentuk syukur juga. Semoga kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur. Jadi makin dengan melalui kita. Oke, kemudian ya itu aja. Oke, semoga yang mau tanya. Pak Kasmin yang pertama. Oh, Pak Kasmin. Pak Lambang. Selihara efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh telah memberi kesempatan pada saya mau menanyakan. Insya Allah kita ini kan sering perjalanan atau sholat. Dalam perjalanan sabar itu kadang-kadang kita itu sering kali melaksanakan sholat jamaah qashar mungkin timah kita melaksanakan sholat qashar jamaah mungkin timah kita melaksanakan, terus ada jamaah lain yang menyusul tapi tidak tahu bahwa kita itu melaksanakan sholat jamaah. Terus bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk meneruskan bahwa jamaah yang menyusul itu? Terima kasih Syekh. Baik, terima kasih pertanyaan itu. Jadi kalau kita sedang sholat, khususnya berkaitan dengan safar atau perjalanan, kita sholatnya jamak dan qashar. Nah kok tiba-tiba ada yang makmum kepada kita, dia nggak tahu kalau kita sedang qashar. Kalau qashar kan yang aslinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Terus gimana itu? Jawabannya tidak apa-apa, biarkan saja, tidak usah diingatkan. Ya, jadi beliau yang mengikuti jamaah kita tetap hukumnya adalah sah. Seandainya kita hanya qashar tadi hanya 2 rakaat, kita akan salam. Nah, karena dia tidak niat qashar, niatnya tetap menyempurnakan, maka nanti setelah jamaah yang qashar tadi salam, dia menyempurnakan 2 rakaat berdiri. Jangankan orang bermakmum kepada orang yang sholat wajib, seandainya diri kita datang ke suatu masjid, kita dapati jamaah zuhur itu sudah selesai. Dan di pojok sana itu ada yang sholat ba'diyah. Kita nggak tahu kalau beliau sedang sholat ba'diyah, kita makmum aja boleh itu. Kita ribut. Kalau tahu dia sholat sunnah itu baik, tahu nggak tahu tetap boleh. Seperti itu. Itu kalau dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i kayaknya. Ini mazhab Imam lain ini berbeda. Jadi tetap boleh hukumnya. Nah itu yang nggak boleh bila mana sholat gerhana. Sholat gerhana kan tertibnya beda, gitu. Karena rukuknya kan 2 kali, gitu. Kemudian tahu ini sholat jenazah, lah kalau kita sholat fardu makmum jenazah, lah tidak boleh. Karena tertibnya kan beda, gitu. Kalau tertibnya itu masih sama, yaitu rukuk, sujud, tahiyatnya sama, nah itu tidak masalah. Seperti yang kita baca dalam kitab Minhajul Thalibin, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini yang nggak boleh lagi, misalkan kita sholatnya qashar, kita ngomong qashar. Nah ini kalau makmum kepada
orang tempatan situ sholat duhurnya kan 4 rakaat. Nah ini baru nggak boleh karena tertibnya sudah jauh kan gitu. Nah kalau kita nggak tahu sama-sama musafirnya, kita niat qashar, ternyata imamnya sholatnya sempurna gitu. Ya maka nanti kita niat namanya niat mufaroqah tadi, memisahkan diri. Jelas ya? Kalau itu ya. Pak Bambang. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin saya mau bertanya ini terkait dengan azan dan iqamah. Untuk masing-masing masjid dan musola tentunya azannya waktunya cukup berbeda dan bervariasi. Nah terkait dengan azan yang di masjid atau musola yang sedang kita tempati, pada waktu azan kita tentunya kan diam dan menjawab azan tersebut. Nah setelah azan kita ini berdoa, ya kan? Nah berdoa sampai ternyata iqamah kita masih berdoa, itu bagaimana? Terus yang kedua, manakala kita itu mendengar azan dari masjid atau musola yang lain yang kita dengar, apakah kita juga cukup diam dan kemudian menjawab azan sholat tersebut, atau kita diam saja? Itu aja mungkin bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang menjawab azan, ini hukumnya adalah sunnah. Begitu juga kita doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu juga hukumnya adalah sunnah. Nah, maka ini bagi muadzin hendaklah jangan cepat-cepat qomat. Maka kalau dalam pendapatnya ulama ahli fikih, kalau azan itu haknya muadzin. Jadi dia yang lebih tahu kapan masuknya waktu azan ini. Namanya adzan kan iklam, pemberitahuan kalau waktu sholat itu sudah masuk. Itu diantara makna daripada adzan. Makanya yang kita pilih seorang muadzin itu orangnya yang dipercaya. Dalam artian tidak sampai naik diri gitu. Nah, nanti subuh belum waktunya adzan sudah diadzani. Akhirnya orang yang mau sahur kan takut kan. Nah, karena dia sampai naik diri, waktunya maghrib belum maghrib sudah diadzani. Akhirnya yang puasa Senin Kamis jadi batal semua kan. Nah, maka di sini tertibnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita itu habis adzan doa, kalau tiba-tiba iqamahnya cepat, ya sementara waktu doanya kita tutup sementara. Nanti dilanjutkan selesai sholat. Gitu. Kita mendengarkan lantunan iqamahnya seorang muadzin. Nah, kemudian di tempat kita masya Allah banyak masjid, banyak musola. Nah, sekarang bagaimana ini? Apakah setiap musola yang ada kita jawab, setiap masjid yang agak terlambat itu juga kita jawab? Saling mawon. Karena jawab ada termasuk zikir dan Gusti Allah. Ya. Atau mungkin Pak muadzinnya ini agak telat ya, lebih rampung dahulu gitu, lah dereng siram gitu. Akhirnya anaknya waktu akhir ya. Tetap itu secara hukum ya baik kita jawab semuanya. Tapi untuk menggugurkan kesunahan itu cukup yang kita jawab sekali. Ada baik. Nah, jadi misalkan masjid utawi musola jenengan kok adane pun riyin, niku jenengan jawab, nah jadi lainnya nyusul, itu sudah menunjukkan hukum sunnah menjawab adzan. Kalian apa? Tambah satu saja. Jadi Saat sholat seperti ada kenikmatan sendiri saat misalnya baca Al-Fatihah, ya Allah, alhamdulillah, masyukur ya Allah, kula kok dengan paringi mudah baca Al-Fatihah. Kemudian saat ruku juga matur suwun ya Allah, kula kok dengan beri kesempatan saya. Termasuk saat sujud dan kegiatan lainnya diawali dengan rasa syukur. Kemudian bacaan. Yang syukurnya itu dengan hati. Itu boleh nggak? iya. Jadi tetap itu malah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama. Ketika kita ditolong oleh Allah,
bisa mengerjakan suatu amal ibadah, di dalam hati kita rasakan syukur kepada Allah. Sehingga selesai sholat rindu lagi untuk sholat. Nah, kita bisa hadir di majelis taklim, majelis ilmu dalam hati syukur, alhamdulillah ya Allah berikan kepadaku panjang umur, kesehatan, bisa hadir di majelis ilmu. Akhirnya setelah majelis ini kangen tuh hadir di hari Selasa nanti. Itu diantara tanda syukur. Maka Allah berfirman, kalau kalian bersyukur, aku akan tambahin. Hari ini bisa sholat subuh, bisa zikir, bisa hadir majelis ilmu, alhamdulillah. Akhirnya nanti kita semakin rindu, semakin kangen lagi untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan yang lain. Karena Pak Cik, yang sudah mulai obat. Nah, ini. Ya, Kenalnya Pak ini dengan Jemaah baru. oh my God. Bangga aku tapi aku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, saya jamaah baru sehingga sangat merasa ketinggalan sekali. Minta pencerahannya. Yang pertama, ikut sholat jamaah, imamnya tidak begitu fasih bacaannya. Ini yang saya tanyakan, sholat kita sah tidak? Kemudian apa yang kita lakukan? Ini mengulang lagi atau gimana? Yang kedua, masalah sholat jenazah. Ini yang berhak menyulat itu sebenarnya siapa? Karena di lingkungan kami berkembang pesat, wong mereka nanti sholat apa nolak. Ini dari orang yang berpengaruh, sehingga saya sedih ragu. Mohon pencerahan yang sebenarnya harus menyulatkan itu simpai. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, terus berikut. Jadi yang pertama mengenai orang yang ngimami tapi bacaannya tidak benar, ya. Nah, bagi kita yang bacaannya baik bagaimana? Ini kalau secara pembahasan fikih itu tidak sah. Nah, kalau kita bacanya fasih kok makmum kepada orang yang ummi, gitu. Ummi itu bacanya tidak benar, ya. Dalam artian sampai merusak makna, gitu. Atau misalkan tidak menunaikan tasdidnya, tidak menunaikan syukurnya, harokatnya, maka ini sebenarnya tidak sah. Maka biar semua para imam itu sah, kita ajak ngaji ke sini semua. Gitu. Bahkan sudah disiapkan majelis tajwid hari apa Pak? Hari Sabtu, Ahad, Senin. Nah, itu untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah, memperbaiki bacaan surat-surat yang kita baca ketika imam. Kemudian kalau sudah terlanjur kita bacaan Qurannya bagus, kemudian bermakmum kepada imam yang bacaannya ummi tadi, tidak baik, gitu. Bagaimana? Ya langsung di tengah-tengah sholat itu kita niat memisahkan diri, niat mufaraqah bahasanya itu. Ya Allah, ternyata bacaannya Pak Imam itu tidak sesuai tajwid yang benar, maka saya memisahkan diri, ya begitu. Tetap gerakannya kalau bisa dijaga dengan keserasian imamnya tadi supaya tidak menjadikan fitnah, gitu. Kalau seandainya jenengan ragu-ragu ya boleh setelah selesai sholat, setelah begini dan dikir jenengan ulangi lagi boleh. Tapi kalau seandainya sudah niat mufaraqah, niat memisahkan diri, tidak diulangi tidak masalah. Hanya saja sholat kita jadinya sholat sendiri, bukan sholat jamaah. Makanya bagus sekali ya, misalkan ada yang bergerak di Kementerian Agama itu, nah itu mungkin ada pelatihan imam, nah yang ada di Magetan sini, sehingga imamnya bacanya bagus, muadzinnya juga benar apa yang diajarkan itu. Kemudian yang kedua tentang sholat jenazah. Siapakah yang berhak menjadi imam? Nah ini yang berhak menjadi imam adalah walinya. Misalkan yang meninggal itu almarhum putranya, sebenarnya secara agama yang berhak itu bapaknya. Nah ini kalau sudah sepuh, nah kalau seandainya dia sudah sepuh meninggal dunia, mungkin punya keponakan, punya ini. Nah kalau tidak ada ya kembalikan saja kepada
masyarakat, misalkan ada Pak Udin gitu. Nah, mungkin ada kiai yang di kampung tersebut yang disepuhkan, yang ditokohkan. Makanya kalau di Pondok Temboro itu ada mudzakarah iman, mudzakarah iman masjid, mudzakarah khotib Jumat, gitu, biar semuanya itu sesuai rukun dan syaratnya, sehingga tidak meragu-ragukan lagi kesahannya yang menjadi imam dan menjadi khotib Jumat. Mengatakan boleh. Kalau yang meninggal tidak pernah sholat, kita Kalau yang meninggal tidak pernah sholat, selagi dia tidak murtad, tidak ada tanda-tanda dia mengeluarkan dirinya dari agama Islam, tetap dihukumi orang Islam. Maka tetap secara fikih wajib disolatkan. Lah urusan dia tidak sholat nanti tidak akhirat ada. Tapi kalau menjadi ahli warisnya, itu sudah pernah kita jelaskan, boleh ahli warisnya mengqadai, boleh, atau mengganti setiap satu sholat di kafarain dengan satu mud beras. 7 on kurang lebihnya. Tinggal mengalihkan saja. Mengatakan dari ya. Kalau kita sekarang baca ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.